Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Mei Molina dari kelas 12 IPS 1. Kali ini saya akan bercerita tentang kisah teladan Nabi Adam alaihi salam untuk ujian praktek akidah akhlak. Mari kita lihat dan mendengarkan ceritanya. Nabi Adam alaihi salam adalah nabi pertama sekaligus sebagai manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada mulanya, penciptaan Nabi Adam sempat mendapatkan pertentangan dari malaikat. Namun Allah mempunyai kehendak lain melalui surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Kemudian dalam surat yang sama dan ayat ke-35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kami berfirman, Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi, baik di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim." Oke, demikian awal mulanya Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam sebagai manusia pertama. Disusul oleh Siti Hawa sebagai istri yang menemani beliau untuk hidup di surga. Akan tetapi, akibat bujuk rayuan iblis, Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa justru mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala dengan memakan buah kuldi yang sempat dilarang. Akibatnya, mereka berdua diturunkan ke bumi dalam kondisi terpisah. Melalui surat Al-A'raf ayat 24 dapat diperoleh penjelasan mengenai perihal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Turunlah kamu sekalian, sebahagian kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan, tempat mencari kehidupan di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan." Jadi, hal yang perlu diteladani dari Nabi Adam alaihi salam adalah mengenai pengakuan dosa. Saat melakukan kesalahan, Nabi Adam tidak ingin menyalahkan pihak lain. Akan tetapi, beliau menyadari bahwa dirinya lah yang telah melakukan kesalahan tersebut. Dalam surat Al-Baqarah ayat 37 disebutkan bahwa kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Beberapa keteladanan lain yang bisa diambil dari kisah Nabi Adam alaihi salam, di antaranya adalah manusia perlu untuk selalu memperhatikan perintah dan larangan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada perintah, hendaknya dijalani dengan penuh ketaatan. Akan tetapi, saat ada larangan, wajib pula untuk segera menghindarinya. Selain itu, juga bisa dipetik hikmah lain bahwa manusia perlu untuk tetap waspada terhadap bujuk rayuan dari iblis. Dari peristiwa diturunkannya Nabi Adam ke bumi beserta Siti Hawa, hal tersebut terjadi akibat adanya rayuan dari iblis hingga membuat beliau beserta sang istri dikeluarkan dari surga.
Kemudian keteladanan yang lain, yaitu ketika manusia dihadapkan pada kesalahan, maka hendaknya kembali dan mengakui kesalahan tersebut, yakni dengan cara bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, dari cerita singkat teladan Nabi Adam alaihi salam, marilah kita semua senantiasa mentaati dan menjauhi segala larangannya. Dengan hal tersebut, maka kita akan terhindar dari bahaya dan dosa. Sekian kisah cerita teladan Nabi Adam alaihi salam secara singkat. Apabila saya banyak melakukan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.